Dengan Mas siapa, Mas? Dengan Mas Tono. Punya pengalaman kisah horor apa yang Mas alami selama ini? Jadi begini, dulu Iya. ini kejadian udah lama ya, dari tahun 2017. Dari tahun 2017 saya itu bekerja di sebuah proyek yang dimana saya waktu itu sedang mengeksekusi atau mungkin mengerjakan sebuah pabrik handphone Iya. yang tanpa diduga saya itu belum tahu kalau area itu tuh terlalu mengundang bahaya. Mengundang bahaya dengan segi apa itu? Jadi banyak kejadian-kejadian yang di luar akal nalar manusia lah. Bahkan sering terjadi kecelakaan-kecelakaan hingga sampai merenggut sebuah nyawa. Oke, sedikit dulu Mas ceritanya. Jadi sebelum videonya lanjut, jangan lupa subscribe, like, share, dan nyalakan tombol notifikasinya agar video-video berikutnya tidak ketinggalan dari kamar Gibah. Jadi seperti ini Mas ya. Kejadiannya sudah lama ya, dari sejak tahun 2017. Iya. Saya menangani sebuah proyek di pabrik handphone, tepatnya di daerah, kalau nggak salah itu daerah Cikarang, ya, di daerah Cikarang. Nah, di situ saya pekerjaan saya di situ memperbaiki sebuah instalasi listrik. Ya. Iya, iya. Dan itu saya mengerjakan di atas plafon pabrik. Lapan pabrik Nah, ya. dan gelap banget ya, cuman mengandalkan satu senter. Itu kalau boleh tahu berapa orang di situ? Saya bekerja bersama dengan tim sekitar 5 orang. 5 orang. Nah, dan dulu saya mau merokok boleh Mas? Enggak apa-apa, Biar enak ya, gitu biar ngobrolnya. enak ya, biar enak. Ya, kopinya diminum juga. Soalnya saya pakai masker nggak bisa. Jadi di atas plafon di area yang gelap, Iya. saya bekerja dengan tim 5 orang. Itu sering terdengar suara cekikikan anak kecil berlarian di atas plafon. Di atas plafonnya itu. Di atas plafon itu suara anak kecil cekikit kayak lagi bermain seperti itu. Di atas plafon tuh lari ke sana kemari. Meskipun emang tidak terlihat ya, di mata telanjang lahir kita tuh tidak terlihat. Itu setiap malam atau Ya, kejadian itu setiap kali kita lembur. sekali tiap lembur? Jadi malam hari ya. Jadi malam hari kita tuh lembur, dan kebetulan instalasi listrik yang kita kerjakan tuh di atas plafon. Ya. Jadi seperti itu. Dan suara cekikit anak kecil lari ke sana kemari kan. Kita sih anggap biasa-biasa aja lah gitu kan. Biasa-biasa aja lah. Yang penting jangan ganggu. Iya, ini jangan ganggu gitu. Namun tiba-tiba ada sebuah ducting ya. Tahu nggak ducting Mas? Jadi ducting itu dia saluran cerobong angin AC. Iya. Dia tuh gede ya. Sekitar ukuran 1,5 meter lah persegi. Itu tuh bisa goyang. Padahal itu kalau digoyang dengan tangan manusia itu susah ya, berat susah, itu ya. berat banget. Itu tuh bisa goyang. Goyang sendiri gitu. Iya, goyang sendiri. Sampai kita coba pakai senter kan, kita telusuri. Nggak ada siapa-siapa di atas itu. Padahal nggak ada siapa-siapa. Nggak ada. Itu meskipun kiranya nggak kena angin gitu nggak? Nggak. Karena di atas plafon tuh jangankan angin Mas ya, buat napas sedang ngap. Iya. Ngap karena panas banget sebenarnya. Nah, itu tuh goyang dengan sendirinya. Nah, dari mulai goyangnya itu kita tuh udah mulai merinding gitu. Merinding, ada apa ya ini ya? Dan nggak lama dari kejadian itu terciumlah bau-bau aroma
kayak kembang-kembang 7 rupa seperti itu. Bunga melati gitu ya. Bau-bau wangi. Nah, udah bau-bau wangi kita semakin merinding kan. Ada nih suara perempuan ketawa Di lokasi itu. di lokasi itu. Berarti banyak loh, bukan anak kecil aja gitu. Iya. Bukan cuma anak kecil yang ada di situ, ada juga suara perempuan ketawa gitu. Nah, setelah kejadian itu besok paginya kan kita cerita-ceritakan sama teman-teman yang lain kan. Yang lain pada nggak percaya kan. Nah, malamnya ketika lembur lagi kita naik ke atas lagi, teman-teman yang nggak percaya itu mereka ikut lembur. Berarti di satu sisi cuman Mas doang itu yang ngerasain hal-hal itu. Kita tuh berlima itu ngerasain semua. Oh, ngerasain semua. Ngerasain semua. Iya. Cuman teman-teman yang lain yang nggak ikut lembur diceritain seperti itu tidak percaya. Iya. Tidak percaya. Akhirnya ketika malam lembur lagi, mereka ngikut, penasaran mungkin ya. Penasaran ya. Jadi mereka ikut lembur. Nah, cuman saya tidak tahu ya kejadiannya. Yang tahu pasti itu teman saya. Teman saya yang tahu pasti. Iya. Dia tuh melihat sebuah sosok perempuan memakai seragam pabrik handphone tersebut. Sosok perempuan itu. Cuman dalam kondisi mukanya itu hancur, Mas. Mukanya hancur, penuh darah. Iya. Teman saya saking takutnya dia lari. Enggak, itu nampak di depan mata. Nampak di depan mata. Teman saya itu lari saking takutnya itu. Sampai akhirnya teman saya nginjak plafon. Iya. Dan ambruk. Jatuh ke bawah. Teman saya. Dan untungnya alhamdulillah ya, dia masih diberi keselamatan. Ya. Meskipun ya sedikit ada luka-luka lah. Ada luka ya. Karena kan jatuh dari ketinggian Iya. juga. Nah, jadi dibawalah ke rumah sakit kan. Jadi, nah besok malamnya lagi disetop lah kita sama mandor. Jangan naik dulu ke atas katanya. Jangan lembur dulu. Kita seling ke waktu lain aja katanya, seperti itu, nungguin teman-teman sembuh. Nah, udah lama kita tuh pindah proyek. Dan alhamdulillah di proyek yang baru sama juga kejadiannya seperti itu. Sama, tetap sama. Dan itu di proyek baru itu saya sendiri yang mengalami. Itu sama persis gitu. Ya meskipun nggak persis tapi kejadiannya tuh sama mistisnya lah. Sama mistisnya ya. Ya. Dan itu saya sendiri yang mengalami ya. Nah, jadi saya tuh sedang menaiki sebuah scaffolding. Kalau nggak salah itu sekitar tinggi 6 meter lah. Iya. Tinggi 6 meter. Saya kerja 2 orang, lembur juga malam hari. Kerja 2 orang sama kenek. Nah, kebetulan waktu itu kenek saya suruh ngambil material di gudang. Iya. Nah, saya posisinya masih di atas scaffolding nih. Tanpa saya sadari, scaffolding saya jalan sendiri nih. Jalan sendiri. Saya pikir gempa ya, yang bisa ngegoncang scaffolding ini. Iya. Saya pikir gempa gitu loh. Pasti ringan-ringan gempa gitu. Ada gempa, pas saya nengok ke bawah. Ternyata saya melihat ada makhluk hitam. Itu sedang mendorong scaffolding yang saya naikin. Kelihatan juga itu. Kelihatan di mata lahir saya itu jelas banget sosok hitam itu. Dia penuh dengan bulu. Nah, dia mendorong scaffolding saya hampir di tepian dan saya itu hampir banget jatuh. Untungnya kenek saya datang. Kenek saya bilang, "Bang, kenapa kok pindah ke sini, bukannya ke situ belum kelar?" Iya. Saya nggak cerita tuh sama kenek saya, takutnya dia takut. Iya. Padahal saya sendiri udah gemeter, udah merinding lah. Cuma yang namanya juga kerja di proyek ya, kita harus konsisten juga sama pekerjaan gitu kan. Mau diudahin, takut diomelin sama kantor. Iya. Nggak diudahin, saya juga yang pikiran
takut, merinding. Maaf nih saya potong. Itu mandornya tahu nggak pas kejadian itu tuh? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Karena Waktu mandor pas mandor itu dia cuma ada di kantor. karyawannya jatuh juga nggak tahu gitu. Nggak, Oh, berarti tugasnya cuma di kantor di doang. kantor doang. Nggak pernah melihat apa yang di Iya. lokasi gitu. Terus lanjut. Jadi kadang-kadang ada safety juga ya. Kadang ada safety yang ngawasin pekerja itu, kadang-kadang dia tuh kan nggak selalu standby di satu lokasi. Iya. Jadi nggak nungguin satu orang. Karena di proyek kan kita satu PT itu banyak karyawan. Jadi safety satu itu nggak cuma nungguin satu tukang, satu helper di satu lokasi. Jadi dia tuh kontrol ke tempat lain gitu. Dan sering kejadian seperti itu tuh ketika safety tuh nggak ada orang lagi sepi-sepinya. Itu sering kejadian-kejadian seperti itu. Oh, posisinya lagi sendiri gitu ya. Ya, posisi lagi sendiri, lagi sepi gitu. Tapi yang lain juga sering kan dilihatin kayak gitu. Sering. Jadi mereka juga mungkin punya kisahnya masing-masing lah ya. Iya. Punya pengalamannya masing-masing. Cuman ini saya bercerita tentang pengalaman saya sendiri selama kerja di sebuah proyek gitu. Berarti apakah setiap pindah tempat itu selalu dihantui? Saya nggak terlalu ini juga ya, nggak terlalu tahu pasti setiap pindah atau enggak ya. Cuman kalau saya pribadi yang saya alami, saya bekerja di proyek, setiap saya bekerja di satu tempat pasti ada aja kejadian-kejadian mistis yang saya alami gitu. Nah, dan yang ada lagi yang lebih serem nih. Ada lagi lebih serem. Bisa diceritakan? Jadi teman saya bekerja sama saya. Iya. Dia seorang tukang bawa helper. Iya. Saya juga tukang bawa helper. Nah, kita bekerja di satu lokasi gitu. Yang naik saya bersama teman saya. Iya. Cuman sekitar jarak, kalau nggak salah itu sekitar jarak 5 meter lah, saya dengan teman saya itu berjarak 5 meter. Di ketinggian kurang lebih 8 meter lah, 8 meter lebih lah. Iya. Di ketinggian segitu, saya sedang instalasi listrik di atas. Bukan di atas plafon ya, tapi masih di atas karena ini proyek baru. Iya. Proyek baru yang belum ada plafon. Nah, saya bekerja instalasi di atas. Nah, tiba-tiba saya itu mendengar teriakan teman saya itu. Dia menjerit. Pas saya tengok, teman saya udah jatuh ke bawah nih. Jatuh ke bawah. Dari ketinggian 8 meter itu, dia jatuh ke bawah. Iya. Pas saya tengok, astagfirullahaladzim, saya melihat teman saya yang bisa merinding misalnya. Iya. Merinding. Itu di lokasi dia ada sosok perempuan yang sedang berdiri. Iya. Sedang berdiri. Saya tuh melihat kejadian itu udah kayak patung lah, udah kayak patung, diem aja karena Ya nggak bisa gerak lah istilahnya. rasa kaget sama takut gitu. Takutnya saya melihat sosok perempuan tersebut yang entah nggak tahu dari mana datangnya. Ya mungkin bisa dibilang juga sebagai kunti ya mungkin ya. Iya. Karena pakaiannya yang Putih gitu ya. Iya. Cuma karena kegelapan saya kurang tahu pasti seperti apa wajahnya ya. Nah itu saya melihat teman saya yang udah jatuh ke bawah itu udah berlumuran darah. Dan teman saya tuh nggak bisa diselamatkan lagi. Meninggal. Di tempat gitu. Di tempat. Karena kejadian itu rame lah. Jadi pabrik itu tuh rame. Proyek itu rame, kumpul, ditutup lah. Proyek itu karena kejadian orang meninggal. Ditutup selama 2 minggu. Itu yang melihat jatuhnya temannya itu mas sendiri gitu. Kalau posisi kalau pergerakan jatuh saya nggak ngelihat ya. Iya. Cuman saya melihat ketika dia udah di bawah. Oh, ketika udah di bawah. Udah di bawah. Iya. Saya cuma mendengar sebuah teriakan dari teman saya aja. Dia tuh berteriak seperti orang kaget aja Iya, iya. gitu. Dan pas saya tengok ternyata ya Allah, dia udah jatuh di bawah nih, udah berlumuran darah. Karena saya mungkin nebaknya instingnya gini, dia mungkin jatuh nyungsep, kepalanya paling pertama kali mendarat. Karena
dia pecah kepalanya itu. Oh, kepalanya pecah Ah, gitu. Iya. jadi saya punya insting mungkin dia nyungsep jatuhnya. Iya, iya. Nah, saya sempat diinterogasi juga sama orang PT, orang kantor ya. Saya sempat diinterogasi juga. Karena kan di area itu cuma ada saya dan helper saya gitu loh. Sedangkan helper saya di bawah semua. Iya. Yang naik ke atas cuma saya sama teman saya. Saya sempat diinterogasi. Karena posisinya naik bareng sama saya. Mungkin kalaupun ada bukti mungkin ya. Tuduhan itu terarah ke saya gitu loh. Iya, iya. Ya, cuman kan saya bilang, saya lokasi saya di sini, dia di sini. Itu berjarak 5 meteran lah. Jadi agak jauh gitu. Iya. Dan ada saksinya yang di bawah itu helper saya. Dia yang menyaksikan kronologi yang lebih pastinya gitu loh. Seperti apa dia jatuh, karena siapa gitu. Namun yang dibikin bingung gini, ketika saya bercerita, ketika saya diinterogasi nih ya, Iya. saya bercerita ada sosok seorang perempuan tuh gak ada yang percaya. Gak ada yang percaya saat ketika saya cerita seperti itu. Karena belum pernah melihat gitu. Mungkin bisa jadi seperti itu. Belum pernah ada yang melihat kayaknya ya. Namun di mata saya tuh saya bercerita apa adanya. Saya melihat ada sosok perempuan di tempat teman saya duduk itu benar. Di tempat teman saya duduk lagi bekerja di situ ada seorang perempuan. Mungkin saya sih nuduhnya seperti itu ya. Mungkin dia yang mengerjakan gitu loh. Iya, Yang melakukan perbuatan seperti itu mungkin perempuan itu. Perempuan itu ya. Cuman kan berhubung mungkin dia dari beda alam gitu kan. Jadi nggak ada yang percaya. Dan lucunya lagi, helper saya yang di bawah nggak melihat kalau ada perempuan di situ. Yang di bawah itu. Iya, helper saya yang di bawah tuh nggak melihat kalau ada perempuan di situ. Padahal mah jelas itu. Padahal jelas, saya juga duduk jelas banget melihat perempuan di situ. Tapi perempuan itu asli penunggu situ atau Saya juga ada penyebabnya lain? kalau ditanya seperti itu mungkin jawaban saya nggak tahu ya. Iya. Karena saya bukan seorang spiritual ya, bukan dukun juga yang tahu gitu. Tahu gitu dari orang-orang situnya gitu. Nggak ada yang cerita. Nggak ada yang cerita. Mungkin ya kalau emang penunggu situ ya mungkin juga, karena kan yang namanya proyek pabrik dia dibangun entah nggak tahu itu tanah apa. Iya. Gitu kan. Iya. Karena kan namanya juga di Jakarta gitu. Orang kuburan aja sekarang dibikin jalan tol kan. Iya. Nah iya makanya seperti itu. Kita kan nggak tahu. Pabrik Pabrik itu dulunya tanahnya seperti apa, mistisnya kayak gimana kan. Kalau orang-orang metropolitan, orang-orang Jakarta mana percaya sih hal seperti itu. Iya sih. Nah ya kan, Benar. Karena belum melihat langsung. ya jadi ya seperti itulah kisah yang saya alami selama ini kerja di proyek, seperti apa seramnya gitu loh. Dan di tahun ini kebetulan tahun kemarin ya, bukan tahun kemarin saya itu resign dari PT saya. Iya. Karena saya udah cerah akan kejadian-kejadian mistis seperti itu. Karena saya tuh takut banget yang namanya kecelakaan seperti yang teman saya alami. Iya, gitu. intinya ada ketramaan lah ya. Ya, karena saya kan cuma orang awam ya, Iya, iya. cuma orang awam yang nggak tahu gitu loh. Iya. Makanya saya lebih baik saya resign lah. Kalau sudah berurusan sama seperti itu, sama makhluk lain, kita kan nggak tahu gitu. Saya nggak bisa ngelihat dia, melihat juga kadang-kadang. Kalaupun dia nyerang, saya bisa apa? Ya iyalah. Saya nggak punya ilmu, nggak punya kekuatan apa-apa kan. Ya, siapa Makanya tahu saya- punya gitu. Iya, makanya saya daripada mempertaruhkan nyawa terlalu, lebih saya sudahlah masih banyak pekerjaan yang lain gitu. Makanya saya izin resign ke kantor, Pak, saya mau resign lah. Gitu. Tapi orang kantor itu udah tahu gitu. Udah tahu Sebabnya reason itu kenapa? saya ditanya saya sudah cerita. Alasan saya resign ke kantor itu simple, Pak. Iya. Saya cuma takut gitu aja. Saya cuma takut gitu. Kata orang kantor, kamu mah gila katanya gitu. Cuman hal-hal kayak gitu bukan masalah gitu. Kalau mempertaruhkan nyawa saya nggak berani. Iya, kan, iya, gitu. benar. Keluarga saya di rumah nungguin gitu Iya. kan. Makanya saya nggak berani gitu. Apalagi udah ngelihat kayak gitu di depan mata gitu ya. Bahkan kejadian itu sering banget gitu loh. Sering banget. Ketika saya kerja tuh sering banget terjadi. Sering Makanya banget saya terjadi. lebih baik udahlah saya mah nggak mau berurusan sama kayak ginian Iya, lagi. Tuhan. Saya mah lebih baik resign aja karena
pekerjaan yang saya jalan ini selalu saja dihalang-halangi dengan mistis, orang-orang gaib gitu loh. Saya nggak berani lah. Soalnya yang namanya musibah itu nggak ada yang tahu gitu ya. Iya. Jadi makanya saya resign dan alhamdulillah tahun kemarin saya pulang. Oke Mas, terima kasih sudah berbagi kisah horornya di Kamar Gibah. Ya, sama-sama Mas. Jadi itu saja video dari kami. Dan jika ingin kalian menceritakan kisah horornya, bisa lewat komentar ataupun bisa datang langsung ke Kamar Gibah. Tapi tunggu dulu. Ngomong-ngomong, Mas Tono punya channel kan? Ya, saya punya channel YouTube. Bisa lah dipromosikan di sini juga. Boleh. Jadi buat teman-teman semua yang menyaksikan video, yang menonton video Kamar Gibah, jangan lupa bantu dukungannya dengan like dan subscribe video Kamar Gibah dan video saya di channel saya yang bernama Angtono. Tapi jangan pakai spasi ya, jangan pakai spasi. Nah, udah gitu aja Mas. Ya, mungkin itu saja. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Segitu aja video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.